Pembahasan yang pertama adalah konseling yang menggunakan pendekatan behavior. Konseling yang menggunakan pendekatan behavior merupakan konseling yang berlandaskan teori belajar. Pada teori ini berfokus pada tingkah laku dari individu untuk membantu klien dalam mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalahnya. Behavior berpandangan bahwa hakikat kepribadian manusia adalah perilaku. Adapun perilaku didapat dari hasil pengalaman serta interaksi individu dengan lingkungannya. Dan tujuan dari konseling dengan pendekatan ini diantaranya yaitu untuk menciptakan kondisi baru yang dilakukan dari proses belajar. Kemudian yang kedua adalah untuk meniadakan sikap adaptif, dan yang terakhir adalah untuk meniadakan sikap-sikap atau perilaku yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu pengertian teknik asertif. Teknik asertif atau latihan keterampilan sosial adalah salah satu dari sekian banyak topik yang populer dalam terapi perilaku atau behavior. Perilaku asertif adalah perilaku antar seseorang yang melibatkan kejujuran, keterbukaan pikiran, dan perasaan yang ditandai dengan kesesuaian sosial dan kemampuan untuk merasakan atau menyesuaikan diri tanpa merugikan diri dan juga orang lain. Latihan asertif adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Latihan asertif ini diberikan pada individu yang mengalami kecemasan, tidak mampu mempertahankan hak-haknya, terlalu lemah, membiarkan orang lain melecehkan dirinya, tidak mampu mengekspresikan amarahnya dengan benar dan cepat tersinggung. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat dibantu dengan latihan asertif antara lain, yang pertama tidak dapat menyatakan kemarahannya atau kejengkelannya terhadap orang lain. Yang kedua, mereka yang sopan berlebihan dan membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari dirinya. Yang ketiga, mereka yang mengalami kesulitan berkata tidak. Yang keempat, mereka yang merasakan tidak punya hak untuk menyatakan pendapatnya. Yang kelima yaitu kecemasan dalam diri individu, seperti merasa tidak pantas dalam interaksi sosial atau pergaulan di lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, takut untuk ditinggalkan. Jadi, latihan asertif merupakan salah satu teknik dalam konseling behavioral yang menitik beratkan pada kasus seseorang yang mengalami kesulitan untuk menyatakan perasaannya. Yang kedua yaitu tujuan dari latihan asertif. Tujuan dari latihan asertif ini adalah untuk melatih atau membiasakan individu berperilaku asertif dalam berhubungan dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Menurut Sunardi, inti dari latihan asertif ini adalah kejujuran, yaitu cara hidup atau bentuk komunikasi yang berlandaskan kejujuran dari hati yang paling dalam sebagai bentuk penghargaan pada orang lain, dengan cara-cara yang positif untuk mengekspresikan diri tanpa menghina, melukai, mencerca, menyinggung, atau menyakiti perasaan orang lain, mampu mengontrol perasaan diri sendiri tanpa rasa takut dan marah dari orang lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan individu berlaku asertif. Antara lain yang pertama yaitu mengetahui pikiran dan perasaan diri individu, mengetahui berpikir secara realistik, berbicara tentang diri sendiri, berkomunikasi dengan apa yang Anda inginkan, bersikap positif terhadap orang lain,
bebas bela diri, menggunakan jumlah kekuatan yang tepat, mengetahui batasan diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga yaitu langkah-langkah dalam strategi latihan asertif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasional strategi, yaitu konselor memberikan perasaan yang rasional atau menjelaskan maksud penggunaan strategi. Konselor memberikan overview terhadap tahapan-tahapan implementasi strategi. Yang kedua yaitu identifikasi keadaan yang menimbulkan persoalan, yaitu konselor meminta klien menceritakan secara terbuka permasalahan yang dihadapi dan sesuatu yang dilakukan atau dipikirkan pada saat permasalahan timbul. Yang ketiga yaitu membedakan perilaku asertif dan tidak asertif serta mengeksplorasi target. Yang keempat yaitu bermain peran, pemberian umpan balik serta pemberian model perilaku yang lebih baik. Klien bermain peran sosial sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Konselor memberikan umpan balik secara verbal, pemberian model perilaku yang lebih baik, pemberian penguat positif, dan penghargaan. Yang kelima yaitu melaksanakan latihan dan praktik. Yang keenam yaitu mengulang latihan. Yang ketujuh tugas rumah dan tindak lanjut. Yang kedelapan yaitu terminasi atau konselor menghentikan program bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Waziratun Nikmah. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau bertanya pada Mbak Waziratun Nikmah. Mbak Waziratun Nikmah lebih nyaman untuk dipanggil apa ya? Nikmah aja. Baik Mbak Nikmah, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mempercayakan kami untuk mendampingi Mbak Nikmah dalam konseling kali ini. Sebelum kita mulai sesi konseling kali ini, saya akan memberitahukan bahwasanya semua rahasia yang akan Mbak Nikmah utarakan di sini akan kami jaga sebaik-baiknya. Jadi Mbak Nikmah nggak perlu khawatir rahasianya akan tersebar kemana-mana. Selain itu, sesi konseling kali ini akan dilaksanakan sekitar 30 menit. Di sini saya akan membantu Mbak Nikmah untuk menemukan solusi atas masalah yang Mbak Nikmah alami. Apakah Mbak Nikmah siap untuk memulai sesi konseling kali ini? Insya Allah siap. Baik, saya mulai. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Nikmah? Alhamdulillah lumayan baik. Alhamdulillah. Saya sudah membaca from klien yang sudah Mbak Nikmah tulis kemarin. Di from klien tertulis Mbak Nikmah kesulitan dalam menolak ajakan teman Mbak Nikmah, sehingga hal itu merugikan diri Mbak Nikmah sendiri. Apakah benar? Iya. Kalau boleh saya tahu, bagaimana contoh kejadian secara detail permasalahan Mbak Nikmah tersebut? Saya sering banget diajak teman-teman, bahkan disuruh-suruh juga. Seperti waktu itu saya mengerjakan tugas, kebetulan banget deadline-nya hari itu juga. Kemudian teman saya meminta tolong untuk mengantarkannya ke toko, karena cuma saya yang tahu alamat tokonya. Saya sudah bilang bahwasanya tidak bisa, karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan secepatnya. Tapi teman saya memaksa karena dia juga membutuhkan barang di toko itu untuk praktek. Akhirnya dengan sangat terpaksa saya mengantarkannya. Dan akibat dari itu saya telat untuk mengumpulkan tugas, sehingga mempengaruhi nilai saya. Yang lebih parahnya, saya tidak bisa menolak ketika teman mencontek hasil pekerjaan saya, sehingga saya yang dituduh mencontek oleh dosen saya. Saya sangat paham bagaimana perasaan Mbak Nikmah waktu itu, yang harus menerima konsekuensi yang tidak seharusnya diterima oleh Mbak Nikmah. Namun, saya juga ingin mengapresiasi keberanian Mbak Nikmah yang sempat menolak ajakan teman Mbak Nikmah walaupun pada akhirnya gagal. Tetapi, mengapa Mbak Nikmah tetap mengiyakan ajakan teman Mbak Nikmah meskipun Mbak Nikmah sempat menolaknya? Karena saya tidak berani menolak lagi, karena dia benar-benar memaksa banget, dan ini juga menyangkut keberhasilan praktek dia. Apa yang membuat Mbak Nikmah tidak berani menolak?
karena saya merasa tidak enak. Nah, dia ini teman dekat saya. Apakah dengan Mbak Nikmah merasa tidak enakan dengan teman, tidak bisa menolak ajakan teman, Mbak Nikmah membuat Mbak Nikmah bahagia? Tentu saja tidak. Bagaimana saya bisa bahagia? Nah, nilai saya saja turun karena telat mengumpulkan tugas, karena saya mengantarkan teman saya ke toko. Dan saya juga kena marah dosen karena saya dikira nyontek, padahal saya yang nyonteki. Nah, itu Mbak Nikmah udah sadar bahwa sikap ketidakberanian Mbak Nikmah untuk menolak ajakan teman sangat merugikan diri Mbak Nikmah sendiri. Tapi kenapa tetap Mbak Nikmah lakukan? Karena saya punya rasa tidak enakan sehingga saya tidak berani menolak. Menurut Mbak Nikmah, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa tidak enakan tersebut? Saya harus berani mengatakan tidak pada teman saya dan tidak peduli apakah nanti dia marah atau tidak. Nah, benar sekali. Mbak Nikmah sudah berhasil mengetahui apa penyebab Mbak Nikmah tidak bisa menolak dan bagaimana caranya Mbak Nikmah menolak ajakan teman Mbak Nikmah itu. Nah, untuk membantu Mbak Nikmah yang awalnya tidak berani menjadi berani dengan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik bermain peran. Nah, jadi nanti seakan-akan saya jadi teman Mbak Nikmah dan Mbak Nikmah mencoba menolak ajakan teman Mbak Nikmah. Bagaimanakah? Apakah Mbak Nikmah bersedia? Tapi saya tidak tahu bagaimana cara menolak ajakan dengan baik. Baik, kalau begitu saya akan berperan menjadi Mbak Nikmah dan Mbak Nikmah akan berperan menjadi teman Mbak Nikmah. Nanti Mbak Nikmah peragakan bagaimana waktu teman Mbak Nikmah mengajak Mbak Nikmah waktu itu. Baik. Nikmah, ayo anterin aku sekarang ke toko yang dulu kita kunjungin loh. Aku ingin beli bahan praktek buat besok. Maaf banget ya, aku lagi ngejar deadline nih. Jadi aku nggak bisa anterin kamu sekarang. Tapi kalau misal kamu mau menunggu sebentar, aku selesaikan tugasku dulu, nanti aku anterin kamu. Tapi kalau kamu buru-buru, aku kasih alamatnya aja, nanti kamu cari sendiri. Nah, Mbak Nikmah bisa menolak ajakan teman Mbak Nikmah seperti itu. Sekarang coba gantian Mbak Nikmah yang memperagakan kata-kata saya tadi. Sekarang saya jadi teman Mbak Nikmah. Nikmah, ayo anterin aku sekarang ke toko yang dulu kita kunjungi. Aku ingin beli bahan praktek buat besok. Maaf banget ya, aku lagi ngejar deadline nih. Jadi aku nggak bisa anterin kamu sekarang. Tapi kalau misal kamu mau menunggu sebentar, aku selesaikan tugasku dulu. Nanti aku anterin kamu. Tapi kalau kamu buru-buru, aku kasih alamatnya aja. Nanti kamu cari sendiri. Nah, bagus banget. Sekarang Mbak Nikmah sudah bisa menolak ajakan bahkan dengan cara yang baik. Sehingga Mbak Nikmah tidak perlu khawatir menyakiti hati teman Mbak Nikmah tersebut. Apakah Mbak Nikmah siap menolak ajakan teman Mbak Nikmah setelah ini? Alhamdulillah, saya sudah siap, bahkan sedikit lebih berani dari sebelumnya. Alhamdulillah, karena Mbak Nikmah sudah menemukan solusi atas masalah yang Mbak Nikmah alami, dan Mbak Nikmah juga sudah berhasil bermain peran di terapi pendekatan behavioral ini. Dan waktu juga sudah hampir 30 menit, maka apakah sesi konseling ini bisa diakhiri atau Mbak Nikmah ingin konseling lagi jika kurang puas dengan hasil konseling kali ini? Tidak perlu, saya rasa sudah cukup dengan sesi konseling kali ini. Baik, saya akan menyimpulkan sesi konseling kita dari awal hingga akhir. Mbak Nikmah, bahwasanya sering banget diajak teman-teman, bahkan disuruh-suruh juga. Seperti waktu itu Mbak Nikmah mengerjakan tugas dan kebetulan banget deadline-nya hari itu juga. Kemudian teman Mbak Nikmah ini meminta tolong untuk mengantarkan ke toko karena cuma Mbak Nikmah yang tahu alamat tokonya, dan pada akhirnya dengan sangat terpaksa Mbak Nikmah mengantarkannya, dan akibat dari itu Mbak Nikmah telat untuk mengumpulkan tugas sehingga mempengaruhi nilai Mbak Nikmah, dan Mbak Nikmah tidak bisa menolak karena tidak enak pada temannya dan tidak berani juga menolaknya, sehingga karena hal itu merugikan diri Mbak Nikmah sendiri. Mbak Nikmah harus berani mencoba menolak ajakan teman Mbak Nikmah dengan cara yang baik, seperti
kata-kata, maaf banget ya, aku lagi ngejar deadline nih, jadi aku nggak bisa anterin kamu sekarang. Tapi kalau misal kamu mau nunggu sebentar, aku selesaikan tugasku dulu, nanti aku anterin kamu. Tapi kalau kamu buru-buru, aku kasih alamat aja, nanti kamu cari sendiri. Nah, semoga hasil konseling kali ini bisa Mbak Nikmah terapkan dalam kehidupan Mbak Nikmah. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mengikuti sesi konseling dari awal hingga akhir. Dan mohon maaf apabila ada salah kata yang menyinggung hati Mbak Nikmah. Semangat terus ya Mbak Nikmah. Mbak Nikmah boleh menjadi baik, bahkan boleh banget menolong orang, tapi jangan sampai nanti merugikan diri Mbak Nikmah sendiri. Baik, terima kasih banyak telah membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya yang hadapi. Sama-sama, saya akhiri sesi konseling kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.